Istilah Gusmian biar panjang. Nah, saya ingin menjelaskan nambah yang realitas tadi Islam wasatiyah di masa Gus Dur, di Orde Baru bagaimana gitu ya. Saya kira ini tadi konteksnya ke adik-adik yang masih belum mengalami pada saat itu. Karena itu penting. Tadi menjelaskan sejarah adalah sesuatu yang sangat susah karena tidak mengalami. Jadi harus ditransmisikan bagaimana betul-betul paham. Karena sesuatu yang tidak dialami susah sekali. Seperti misalnya mohon maaf kalau para pegiat gender dia laki-laki tidak pernah jadi perempuan. Ini kan nggak pernah mengalami jadi perempuan, dipertanyakan ini. Nah, jadi pertama saya ingin menggarisbawahi sebelum nanti Kiai Islah Gusmian tadi itu bahwa Orde Baru tadi itu yang kuat adalah negara, ya negara. Jadi negara Orde Baru Soeharto. Orde Baru Golkar. Ini harus dipahami karena ini beda nanti dengan kondisi sekarang. Reformasi itu yang kuat bukan negara. Musuh teman-teman LSM kita juga waktu itu demo dan sebagainya itu sudah bergeser, bingung 2004, 2009 itu bingung. Musuh kita itu siapa? Musuh dalam pengertian yang dihadapi waktu itu kita di masa Orde Baru yang jelas musuhnya adalah satu. Soeharto misalnya, Orde Baru karena tadi ya sudah terlalu lama, kemudian ada kedoliman dan sebagainya. Ini bergeser setelah reformasi, ini siapa? Nah, nanti jawaban ini penting untuk melihat bagaimana tafsir yang tepat pada saat sekarang. Ya kan beda tadi. Sehingga diskusi kita pada saat sekarang adalah bergeser. Musuhnya sekarang bukanlah bukan negara lagi, bukan Orde Baru, bukan Jokowi, bukan itu, tetapi musuhnya adalah pasar. Ya, neoliberalisme, kapitalisme itu yang menjadi musuh bersama kita pada saat sekarang. Pasca Orde Baru yang menjadi musuh adalah itu. Sehingga mau mencari musuh negara juga tidak ada, sudah baik-baik saja, sudah berusaha itu. Sehingga nanti saya kira penting untuk penting untuk memposisikan tafsir ini seharusnya bagaimana pada saat sekarang. Karena itu ketika konteks Pilkada DKI Jakarta Al-Maidah 51 itu tidak bisa dilihat semata-mata negara pada saat Orde Baru dulu. Ini bukan soal negara atau tidak. Ini soal ketika negara sudah tidak lagi menggurita, kemudian ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri, maka ekstrem tadi itu maka yang bertarung adalah di situ. Ini menurut saya ini yang membedakan posisinya. Nah, saya kira itu yang hal yang sangat membedakan antara Orde Baru dengan Orde sekarang. Kalau Orde Baru jelas musuhnya Soeharto, kalau sekarang musuh kita adalah pasar. Dan ini adalah tantangan kita di masa sekarang. Sehingga tafsirnya juga harus merujuk kepada itu. Nah, yang selanjutnya kalau di posisi pasar sangat kuat seperti sekarang, tentu tafsir-tafsir yang dibutuhkan adalah tafsir-tafsir yang menguatkan posisi negara. Kalau menurut saya tafsir-tafsir yang menguatkan negara, pasti negara akan berpihak kepada masyarakat. Mudahlah kalau dulu Soeharto betul-betul tidak mau menerima masukan lah. Kalau ini Jokowi begitu ada RUU KPK ditolak, kumpulkan para intelektual cendekiawan langsung siap mengeluarkan perpu, kan mudah, tidak sesulit pada saat itu. Ini beda, sehingga kita sekarang membutuhkan tafsir-tafsir, sehingga kalau menurut saya membutuhkan tafsir salah satu bagian dari agama yang menginspirasi kita untuk mempercepat proses bagaimana Indonesia itu bisa lebih bagus daripada masa-masa sebelumnya. Saya kira ini sudah luar biasa di Indonesia. Ini ada yang alumni Mesir ya. Kalau yang alumni Mesir mungkin di negara-negara Timur Tengah kondisinya tafsirnya lebih bagus lah, luar biasa. Tapi negaranya belum tentu lebih bagus daripada Indonesia. Nah, saya tanya teman yang alumni Mesir, kenapa kok orang Indonesia nggak ada yang mau nikah dengan orang Mesir? Nah, kenapa? Karena kondisinya tidak lebih baik daripada Indonesia. Nah, menurut dia, saya nggak tahu kalau di sini ada yang pengen jadi orang Mesir. Nah, jadi ini saya kira penting dikaitkan di situ.
Sehingga kalau posisi kita misalnya tadi kayak Kiai Islah Gisman mengatakan apa, Bakri Syahid itu mengatakan ideologi Pancasila, sebetulnya itu ditarik oleh Muhammadiyah pada tahun 2015 kemarin. Dia menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Dia sudah taslim. Muhammadiyah sudah sama dengan NU yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. NKRI sudah harga mati. Sudah selesai. Itu sama, ditarik. Nah, ini yang saya sebut bahwa tafsir-tafsir itu menguatkan posisi negara kita pada saat sekarang. Karena sekarang kita sedang berhadapan dengan musuh yang besar, yaitu pasar tadi itu. Ini berbeda dengan pada saat Orde Baru. Ketika di Orde Baru yang wasatiyah tadi itu yang disebut, saya juga subahasa itu munculnya pada tahun 97. Ya, bukunya tahun 97 diterbitkan tahun 2000. Itu artinya sudah akhir-akhir, detik-detik akhir Soeharto. Kalau kita melihat sebelumnya bungkam sekali semuanya, sudah bungkam, sudah otokritik ke Nahdlatul Ulama misalnya tahun 1981 mengadakan Kongres GP Ansor, dia sudah GP Ansor tahun 81. Kemudian pemilihan umum itu 84 sudah menyebut, maaf mungkin tahunnya nanti dicek lagi, tahun 81 saking begitu mengguritanya negara itu GP Ansor sudah menyebut bahwa presiden tahun 1984 adalah Presiden Soeharto. 3 tahun sebelumnya itu sudah mendeklarasikan bahwa presidennya adalah Presiden Soeharto. Itu begitu sangat luar biasanya gurita dari Orde Baru tadi itu. Karena itu perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh Gus Dur, perlawanan-perlawanan Cak Nur adalah perlawanan yang tidak frontal, tidak keras. Yang keras terakhir hanya Bintang Pamungkas ya, Sri Bintang Pamungkas itu pun terakhir kritik, dan itu dianggap pahlawan lah pada saat itu ketika semua orang bungkam pada terakhir. Sementara yang Gus Dur dan Cak Nur melakukan kritik yang lebih soft, yang lebih halus, yang lebih mungkin bisa diterima dengan cara yang tidak menyinggung dan dengan cara yang strategis supaya bisa diterima oleh Orde Baru pada saat itu. Jadi jangan dibayangkan tahun 1970, 80, 90 tantangannya adalah radikalisme, nggak ada. Islam wasatiyah tidak, dalam tanda kutip, tidak laku pada saat itu karena musuhnya adalah Orde Baru. Islam wasatiyah begitu negara sudah sebut pasca reformasi ini, Islam wasatiyah melawan radikalisme, melawan gerakan-gerakan yang ekstrim tadi itu baru menguat, relevan ketika radikalisme, ketika kekerasan atas nama agama tadi itu muncul, sehingga muncullah Islam wasatiyah pada masa sekarang. Kalau saat itu tidak muncul, yang muncul kritik terhadap negara, Orde Baru, kondisinya adalah seperti itu. Saya kira itu, dan selanjutnya Kiai Islah yang akan memperpanjang penjelasannya. Terima kasih.